Assalamualaikum semuanya. Welcome to YouTube channel Goy Elektro. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa nih klik tombol subscribe di bawah, like dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Goy Elektro. Semoga bermanfaat. Cekidot guys. Oke, kembali lagi di channel Goy Elektro 40. Ya, kali ini teman-teman saya akan coba berbagi memperbaiki sebuah TV LG Flatron. Oke teman, seperti ini ya, Flatron dengan kerusakan mati ya. Langsung saja kita coba teman-teman ya, kita tes. Oke, sudah dicolokin ke listrik, maka kita coba uji, tekan tombol powernya. Oke, itu di bagian indikator tidak ada yang menyala teman-teman ya. Indikator tidak menyala, jadi intinya TV ini dengan kerusakan mati total. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Semoga tutorial ini nanti bermanfaat buat teman-teman. Ini adalah kondisi mesinnya teman-teman. Kita coba bongkar, lalu kita cek-cek. Oke, mesinnya seperti ini. Kita coba cek dulu tegangan-tegangan yang penting terlebih dahulu. Oke, sekarang kita cek dulu tegangan-tegangan besar seperti di Elco ya, tegangan tinggi. Untuk mengukur tegangan tinggi di skala avometer kita dipindahkan di skala ini DC. Karena yang kita ukur 400 volt, maka di skala 1000 teman-teman ya, di skala 1000. Oke, sekarang kita colokin ke listrik. Oke, kita ukur di skala 400. Ternyata ada, namun tegangan goyang berkedip. Sekarang kita cek juga di bagian tegangan B+ ya. B+ itu di sini teman-teman, di bagian playback ya, ada tulisan B+ karena ini tegangan penting bagi sebuah TV yang datangnya dari Elco 160. Ini ya, di sini yang saya tunjukkan di Elco 160. Oke, kita coba ukur. Seperti biasa, min ke ground TV, lalu pindahkan ke B+ ya. Tegangnya seperti itu teman-teman, naik turun ya. Itu ya, teman-teman bisa lihat goyang naik turun B+ nya. Oke, kita matikan dulu, lalu kita coba cek-cek komponen yang lain. Oke, jadi yang perlu kita lakukan untuk pertama kali adalah di bagian B+ ini teman-teman ya. Ini B+. Di sini tegangannya dari Elco 160 sebelumnya yang saya katakan tadi. Nah, di bagian ini kita harus lepaskan dulu solderannya ya, karena jika tidak dilepas maka bisa merusak sebuah transistor horizontal. Itu di sini teman-teman, yang di balik heatsink ini. Jadi jika nanti dalam perbaikan terjadi naik tegangan, maka kita bisa korban komponen ini, tentu akan mengalami kerugian ya. Jadi ya harus kita lepas terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba lepas dulu solderannya di bagian ini. Oke, setelah solderan terlepas, maka kita ukur kembali seperti sebelumnya.
bisa jadi tegangan drop bergoyang ini disebabkan memang dari playbacknya, bisa jadi teman-teman ya, karena di bagian lampu indikator itu memang tidak nyala sama sekali teman-teman. Nah sekarang kita coba lagi nyalakan. Oke, ternyata setelah dilepas di bagian B+ itu indikator di bawah menyala teman-teman ya. Ini artinya tegangan 160 ya. Itu tetap hadir biasanya. Kita coba ukur kembali. Ya. Di bagian avometer di situ terukur sekitar hampir 100 volt ya. Jadi ini saya kira normal. Ya, saya kira normal. Sekarang kita coba lagi sambungkan, kita solder kembali yang di bagian B+ ini teman-teman, yang kita lepaskan tadi. Karena saya anggap ini tegangannya sudah normal. Kita coba sambung lagi. Oke, kita coba colokin lagi teman-teman. Oke, setelah tersambung maka terdengar bunyi tik 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 begitu teman-teman ya, bunyi tik 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 begitu. Sekarang kita ukur tegangannya ketika bunyi tik tik teman-teman ya. Oke, di situ jarumnya teman-teman bisa lihat ya, jarumnya betul bergoyang. Oke, jarumnya bergoyang. Nah, setelah kita pegang di bagian heatsink, transistor horizontalnya itu terasa hangat teman-teman ya, terasa panas. Jadi kita harus lepaskan dulu TR horizontalnya, kondisinya bagaimana, apakah masih baik. Kita coba lepaskan. Oke. Oke, ini teman-teman sudah dilepas menggunakan TT2140 ya, nomornya TT2140. Maaf jika kurang jelas kameranya. Sekarang kita ukur teman-teman dengan avometer di skala 1 ya, skala kali 1. Oke, pengukurannya ya, kita coba ukur ya, itu dibolak-balik ya. Ini jarumnya bergerak menandakan TR horizontal ini rusak, sudah short teman-teman. Sekarang kita coba ya ganti transistor horizontalnya dengan yang lain. Kita coba ganti. Oke, baik, kali ini saya menggunakan dengan tipe C5279 ya. Oke,
5279. Kita coba dengan tipe ini, karena tipe yang aslinya TT2140 kebetulan stok lagi habis teman-teman. Jadi kita gunakan dengan tipe ini ya. Kita coba pasang. Untuk pengujian kita pasang di balik PCB saja terlebih dahulu teman-teman, itu tidak menjadi masalah ya. Kita coba di balik PCB. Oke, seperti ini pemasangannya teman-teman di balik PCB. Oke ya, saya harap teman-teman bisa mengerti. Oke, jika tidak mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti ada waktu kesempatan insya Allah dijawab. Oke, sekarang kita coba tes teman-teman. Kita colokin ke listrik. Oke, 1 2 3, bismillahirrahmanirrahim. Ya, indikator sudah menyala namun mesin belum menyala. Sekarang kita coba tekan tombol panel switch ya di bawah. Di sini teman-teman, kita coba tekan switchnya. Oke. Seperti ada bunyi teman-teman. Oke, sekarang kita coba tes lagi tegangan 115-nya apakah drop yang masuk ke B+ teman-teman. Di sini teman-teman ya, di airco 160, dan tegangannya masih normal, itu 100 volt. Sekarang coba kita perhatikan. Sepertinya ini di bagian heater sudah sedikit terlihat penampakan. Oke teman-teman, kita coba ya, kita lihat di depan apakah TV sudah menampilkan gambar teman-teman. Kita coba lihat. Oke teman-teman ya. Oke, TV-nya sudah nyala, cuman di suatu sisi ini ada sedikit bergaris teman-teman ya, di bagian atas ini bergaris. Jadi ini masih ada masalah lagi ya, belum selesai, dan gambarnya ini masih berkurang sekitar 1 cm atau 2 cm kira-kira begitu teman-teman. Jadi belum selesai, kita lanjut untuk perbaiki, menghilangkan yang bergaris ini teman-teman. Jadi untuk menghilangkan gambar yang bergaris di bagian atas, yang perlu kita curigai adalah di bagian kedua buah elko ini teman-temannya. Ini tepatnya di blok rangkaian AC vertikal pada sebuah TV Flatron LG21 Slim. Di sini biasanya berukuran nilai 50 volt, ada juga yang 35 volt. Maka kita coba cek satu persatu teman-teman. Kita coba cek. Kita lepaskan solderannya. Oke, jadi di bagian elko ini yang berukuran 100 volt 50 volt, kita cukup gunakan dengan sebuah ESR meter. Oke, jadi elkonya itu berukuran 100 mikro 35 volt teman-teman ya, 100 mikro ya. Jadi kita coba ukur dengan alat ini, pengukur elko. Kita letakkan di skala 200 karena yang kita ukur adalah 100.
ya. Kita ukur seperti biasa, Prof negatif ke negatif, positif ke positif, maka akan terbaca berapa di sini. Oke, ternyata di situ hanya terbaca sekitar 23, ya teman-teman. Jadi nilainya sangat kurang jauh ya. Sedangkan yang dibutuhkan 100 ternyata hanya 22, 23 saja. Oke, sekarang kita coba ganti elko ini teman-teman. Oke, untuk penggantian elko kita solder dulu di belakang PCB ya. Seperti ini. Kita pasang di belakang saja terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Sekarang waktunya kita untuk coba kembali TV-nya. Oke. Kembali kita lihat di depan, teman-teman. Apakah garisnya sudah hilang? Oke, teman-teman, gambarnya sudah penuh dan garisnya sudah hilang. Oke, saya rasa tutorial singkat ini teman-teman bisa mengerti dan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Goy Elektro. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali ya di video kami berikutnya.